Tidak terlalu Kalau jauh. di sini jauh sekali. Jauh. Airnya tuh warnanya mirip-mirip air teh tapi yang direndamnya kelamaan. Tapi macet tuh jadi hiburan ya di sana ya. Oh iya, tentu. Oh, Apalagi hiburan kita. Anies itu wakilnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di acara perdana Podcast Menang 2024 Podcast Menang. Hari ini kita ditemenin dengan salah satu tamu spesial di episode perdana ini. Kenapa spesial? Karena kita datangkan nggak kita yang datangkan, tapi datang dari ibu kota untuk bersama-sama dengan kita di acara perdana ini. Kita sambut Om Kurnia P. Wijaya. Ini benar-benar perdana nih. Perdana Om. Beban sekali saya ya. Perdana. Jadi ini ratingnya harus naik. Oh, iya, Minimal yang nonton 7.000. Terima kasih. Iya, 8.000 karena yang nomor 7 beda. Betul. Jadi kalau di Riau itu sapaannya apa sih kalau halo itu kalau Makassar kan apa kareba gitu kan, kalau Jawa Barat tuh sampurasun gitu. Sampurasun. Kalau Riau apa sih? Kalau Riau Om, itu tergantung dia orang apa Om. Karena di Pekanbaru tuh, iya di Pekanbaru tuh ada yang bilang Pekanbaru Kota Minang, ada yang bilang Pekanbaru Kota Melayu, ada yang bilang Pekanbaru Kota Jawa, banyak lah. Umumnya apa umumnya? Kalau umumnya gimana kabar? Paling gitu aja, karena udah terlalu banyak kan. Tapi kalau misalnya dia orang Melayu, apa kabo? Gitu. Apa kabo sedago? Gitu. Kalau yang disapa orang Jawa, ngerti nggak dia? Kalau kayaknya ngerti sih. Kayaknya ngerti ya. Tapi karena kita udah berdampingan satu sama lain, jadi bahasanya udah mulai ya tinggal logatnya aja. Bahasanya udah mulai bercampur. Oke. Tinggal logat. Logatnya banyakan ke ini ya, ke Melayu ya, Minang ke Melayu, Minang, Batak ya gitu-gitu loh. Sumatera lah. Ada Bataknya? Ya, karena kita dekat dengan ini Om, perbatasan juga. Jadi di Riau itu dekat Rokan Hilir itu juga perbatasan dengan Sumatera Utara. Dengan Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, Rokan Hulu. Iya. Gitu. Jadi masih ada lah kita campur-campuran logatnya ke sana. Aku tak tahu gitu. Kalau bahasa Riau. Gitu. Om, apa kabar nih Om? Alhamdulillah. Terakhir kita jumpa bulan 9 ya Om ya? Bulan 11. Ya, tahun lalu ya. Tahun lalu, bulan 11. Jadi perjumpaan itu ternyata membuat kita dengan perjumpaan-perjumpaan yang lain. Asik, udah jadi kayak ustadz nih. Iya, soalnya dulu ada ceramah Om. Apa tuh? Dia bilang aliko jannah. Ngeri nih bahasanya. Jumpa sebelum jumpa nanti di surga. Om, Amin. Udah kemana aja di Riau Om? Kemana aja? Alhamdulillah udah ke bandara sama ke sini. Jadi belum kemana-mana. belum kemana-mana. Langsung ke sini tadi. Dulu pernah 2018 2019 lah ke sini. Cuma ya di kota Pekanbaru aja. Di kota Pekanbaru aja. Ada nggak Om keinginan untuk mengelilingi Riau gitu Om? Sebenarnya dulu pernah mau diajak ke, katanya Riau itu punya daerah tempat wisata yang kayak Raja Ampat, apa tuh namanya? Pulau Kaso yang ada di Kampar. Kampar ya? Iya, di Kampar. Di Kampar. Katanya kalau kita foto sini mirip Raja Ampat, bener ya? Iya. Iya. Agak mirip. Agak mirip lah ya. Perbatasan dengan Sumbar itu. Benar, jadi di fotonya latar belakangnya gunung-gunung gitu, laut gitu ya? Iya, dia kayak pulau-pulau timbul gitu. Pulau-pulau timbul. Nanti. Nah, itu pengen ke situ sebenarnya. Tapi jauh katanya ya. 2 jam 3 jam loh. Nggak gitu jauh. 2 jam 3 jam kalau di Jakarta cuma kayak dari TB Simatupang ke Senayan. Udah 2 jam sendiri. 2 jam itu. Tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu kalau jauh. Di sini jauh sekali. Jauh sekali. Apalagi kan udah ada tol Bangkinang, jadi udah bisa agak kepotong tuh waktunya. Sekarang ada tol ya. Iya. Lanjut Om, lanjut. Jadi kalau tadi mau pergi ke wisata, kalau makanan, udah makan apa aja di Riau? Kalau Riau, kalau hari ini belum baru makan yang ya sop iga gitu-gitu lah ya. Tapi waktu itu pernah saya bukan kangen ya, pernah terkesan salah satu makanan, entah ini asli Riau atau kayaknya ada perpaduan sama Minang ya, dendeng batoko. Dendeng batoko. Itu makanan khas Minang. Cuma di Minang ya? Iya, khas Minang. Minang ya. Ini karena emang deket ya, jadi makanannya mirip-mirip ya. Deket. Kan kita serumpun. Sama-sama mirip-mirip rumpun. ya. Iya. Kalau ini Om, ketan talam durian udah cobain?
Ketan talam belum. Nah, itu makanan khas Pekanbaru Om harus cobain sih. Itu seperti ini ya, mango sticky rice, versi Indonesia gitu ya. Masalahnya mango sticky rice ini yang nggak tahu. Dari namanya kayak ribet sih. Ketan durian. Iya, ketan talam durian. Iya. Nah, itu di Pekanbaru lumayan populer. Jadi kalau ada orang luar ke Pekanbaru, maksudnya ada orang dari luar kota datang ke Pekanbaru, oleh-olehnya salah satunya itu ketan talam durian. Tapi ada duriannya. Emang ada duriannya, Om? Kalau kayak masuk pesawat pola bisa? durian gitu. Masuk pesawat bisa? Masuk pesawat kayaknya bisa, Om. Karena dia bukan durian yang berbau gitu lagi, udah nggak berbau. Oh gitu. Ya, cuman tahannya emang nggak lama. Ya, harus nyobain di sini sih, biar lebih terasa nikmatnya. Iya. Ada dulu Om orang bilang kalau ke Riau, terus minum air Riau, minum air sungai di Riau, itu udah nggak bisa balik lagi ke tempat asalnya. Oh iya, karena pingsan ya? Bukan, saking nyamannya gitu. Kirain habis minum pingsan nggak bisa balik lagi. Enggak. Oh, itu ada ini ya, ada mitos begitu ya. Itu maksudnya betah gitu ya? Iya, betah itu sebenarnya bukan mitos, perumpamaan. Oh, tapi Danau Siak itu memang bagus, jernih. Sungai Siak. Sungai ya. Airnya tuh warnanya mirip-mirip air teh tapi yang direndamnya kelamaan gitu. Air teh direndamnya kelamaan. Iya. Butek dong. Iya, gitu loh. Itu salah satu sungai kebanggaan kita di Riau. Ada Sungai Siak, ada Sungai Rokan, ada Sungai Kampar. Ada beberapa sungai lah yang ada di Riau ini. Oh iya, jadi memang Riau itu terdiri dari banyak perairan ya? Banyak perairan, sesuai namanya Rio. Kan kalau Brazil Rio de Janeiro. Oh iya benar. Kan kalau ini Riau. Bahasanya sama bahasa Portugal. Tapi di sini bedanya nggak ada Ronaldinho aja ya? Nggak ada Ronaldinho aja. Jadi bahasanya tuh Riau artinya sungai kalau secara bahasa. Iya. Gitu. Gitu ya. Riau itu artinya sungai ya? Riau itu artinya sungai, aliran-aliran sungai. Berarti bisa dong Riau Ciliwung ya, Sungai Ciliwung. Nggak tahu karena bahasanya bukan bahasa asli Indonesia kan. Kalau di Jawa Ci ya. Ya, Ci, Kalau kali. di Jawa Barat gitu. ya. Kali. Ya. Tadi makanan udah Om. Tempat wisata udah. Ini Om yang penting nih. Udah lewat jembatan Siak 4 belum? Siak 4 kayaknya belum. Belum ya. Selama datang ke Pekanbaru beberapa kali belum Jembatan pernah. Siak 4 itu belum, kayaknya belum deh. Belum ya. Berarti Om harus pergi ke jembatan Siak 4. Apa tuh? Urgensinya apa? Malam Ini ini saya baru pertama kali ke daerah harus mengunjungi jembatan. Jadi Riau itu sebenarnya yang banyak diciri khaskan itu kan sebenarnya jembatan. Oh iya. Jembatan Siak, ada jembatan Latifah di Istana Siak itu kan. Oh, Istana Siak Jembatan yang kan ada jembatannya itu jembatan Latifah. Itu kan dicirikan itu karena banyak sungai tadi. Jadi anak-anak muda di Pekanbaru tuh Om banyak nongkrongnya di situ. Oh. Kalau di Jakarta kemana nongkrong? Ya, berarti mirip-mirip jembatan Pasar Rebo tuh kalau di Jakarta jembatan Pasar Rebo yang kalau sore isinya orang-orang pada melipir di flyover sambil makan buah potong sama somai. Iya bener Tom. Ada rujak gitu kan, buah potong, somai. Hiburannya sebenarnya simple, makan buah potong sambil ngeliatin atap-atap bis karena itu di bawahnya terminal, terminal bayangan. Kalau di sini sambil ngeliatin aliran sungai. Aliran sungai. Iya. Di Jakarta melihat aliran mobil yang macet. Iya. Tapi macet tuh jadi hiburan ya di sana ya. Oh iya tentu. Apalagi hiburan kita. Iya, apalagi hiburan kita bener. Wisata alam. Wisata alam ada. Alhamdulillah sekarang Jakarta banyak hutan-hutan kota. Ya, ada yang di Tebet itu ya, Ya, Tebet Eco Park, di GBK tuh ada hutan kota. Bahkan di daerah-daerah yang kecil-kecil, kecamatan-kecamatan itu sekarang ada hutan-hutan kecil lah gitu buat jogging gitu, buat sekedar refreshing tuh ada sekarang. Lumayan lah, ada sedikit menghijauan gitu. Penghijauan. Berarti suasana di sana asri lah sekarang ya. Lumayan lah. Ya better lah sedikit lah gitu ya. Ya. Walaupun tetap lagi bener-bener lagi panas-panasnya nih. Bener Om, di Pekanbaru aja wah panas banget Om, serius. Iya kayak suasana politik di Indonesia. Allah. Ini bisa di ya. Tapi sebelum daripada kita nyinggung suasana panas politik Indonesia nih Om. Jadi Anies itu wakilnya siapa? Enggak. Kenapa Enggak, gitu? bukan itu.
akhirnya Om sampai lagi ke Riau setelah Iya, beberapa iya. kali ke Riau. Tujuan utamanya apa sebenarnya? Sebenarnya hari ini, bukan hari ini, besok ya, PKS itu diundang. Saya mewakili DPP PKS untuk hadir di acara keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi eh, Pusat Republik Indonesia. Jadi badan-badan publik seluruh Indonesia diundang untuk menghadiri acara di, kebetulan venue-nya di sini gitu, di Riau. Dan PKS masuk nominasi. Ini jadi baru memulai kick off untuk Monef keterbukaan informasi publik, baru kick off-nya. Jadi kick off-nya semua diundang ke sini. Oh, Gitu. luar biasa. Jadi partai-partai, DPP, Ya, ada partai-partai, isinya ada universitas, ada BUMN, BUMD, semua lembaga publik sih. Badan badan publik ya, ada kategorinya universitas, ada kementerian gitu-gitu. untuk di Riau sendiri kita udah beberapa kali dapat ya kategori Alhamdulillah. keterbukaan informasi politik Alhamdulillah. untuk kategori partai politik ya. Oh iya, alhamdulillah PKS terakhir kita mendapat kategori informatif ya. Ini paling tinggi itu informatif ya. Paling tinggi kita masuk kategori informatif partai politik di Indonesia. Ya alhamdulillah berkat kerjasama macam-macam lah stakeholder ya, termasuk PKS di wilayah juga itu memberi peran penting karena ada penilaiannya seberapa merata penyebaran informasi di publik itu. Iya. Itu ada penilaiannya juga gitu. Wah. Karena dilihat kita punya berapa DPW gitu, terus yang mana nih DPW PKS-nya yang punya dari sekian, sekarang udah berapa provinsi sih? 38 ya? 38 ya. Di 38 provinsi, sebelumnya kan sebenarnya nilai 34 ya. Ya, 34. Itu berapa yang punya website. Nah, sebagian besar di PKS kan semua punya website gitu kan, punya website masing-masing. Nah, itu jadi penilaian khusus tuh. Artinya ada tempat masyarakat untuk melihat apa aja kegiatannya, Iya, betul, informasi tentang betul. partainya gitu. PKS partai politik kan harus terbuka. Jadi partai politik harus menjelaskan, harus bisa menjawab kalau misalnya publik menanya sesuatu gitu, membutuhkan sesuatu, informasi-informasi yang terbuka, misalnya dana partai, misalnya kegiatan-kegiatan partai itu harus bisa diakses sama publik gitu. Ini kok jadi serius begini ya? Iya, jadi terpana karena Om ketika menjelaskan serius gitu Iya, keluar iya. ini ya. Ya kurang lebih begitulah ya. Iya, benar, Jadi benar. masyarakat itu harus bisa dapat informasi ya ketika butuh informasi apapun di partai politik ya. Terutama PKS itu punya kanal di semua media sosial tuh punya gitu. Terus websitenya punya di seluruh Indonesia ada gitu. Dan for your information, hanya PKS satu-satunya partai politik yang punya silver play button. Wih, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan, apresiasi ya. Luar biasa. Punya silver play button itu tidak beli di marketplace ya. Sekarang Iya, orang soalnya punya ada, Om, sekarang itu. di marketplace banyak orang mau beli silver play button, gold button sampai diamond ada Iya. yang jual. Coba itu. Ngeri. Iya Om, kemarin lihat di Shopee kan jual silver play button. Tapi alhamdulillah PKS silver play buttonnya asli dari YouTube. Asli Ya, dari YouTube. gitu. Keren ya Om. Kalau kan kita juga lihat konten-konten PKS di Instagram, gitu di Twitter, itu pembawaannya beda-beda Om. Kalau di Instagram tuh kelihatan kayak Ya. lebih teen gitu, lebih remaja gitu Iya, konten-kontennya ya. Ya emang sesuai dengan segmentasinya aja sebenarnya kita ya. Kalau ngomongin yang berat-berat ya di Facebook, misalnya di Twitter, yang di Instagram ya yang light-light aja, yang ringan-ringan aja lah gitu. Jadi ada pasarnya sendiri-sendiri gitu, ada segmentasinya masing-masing gitu. Jadi emang tidak semua informasi itu harus disamain gitu kan, karena penggunanya juga pasti beda-beda gitu. Termasuk kayak TikTok gitu kan, kita masuk ke TikTok ya dengan kekhasannya masing-masing lah gitu ya, dengan caranya masing-masing gitu. Tapi sumber informasinya sama gitu. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa PKS itu ya informasinya bisa dilihat di website yang misalnya berita-berita sikap-sikap partai gitu. Tapi pendekatan secara personal di media sosialnya ada, bisa dilihat di Instagram, bisa dilihat di TikTok gitu kan, atau di YouTube juga bisa dilihat pendekatan personalnya gitu.
Kalau nggak salah Om, bahkan di pusat itu ada customer service-nya ya. Oh iya, disebutnya adalah Digital Service Center. Digital Service Center Digital itu Service gunanya apa? Center. Jadi diperuntukkan, jadi Digital Service Center ini ada customer care-nya yang bekerja office hour. Jadi kalau ada orang yang mau nanya, telepon ke PKS itu akan dijawab gitu ya. Telepon ke situ ada customer care-nya. Kalau ada yang nanya di DM gitu kan, gitu kan. Ada yang jawab Pinjam uang. kakak gitu. Ada yang jawab gitu. Itu ada 2 orang yang akan menjawab pesan dari teman-teman semua kalau misalnya DM di Facebook, terutama di Facebook ya, PKS, atau nanya seputar misalnya teman-teman mau jadi anggota PKS gitu ya, bikin KTA-nya gimana, nah itu nanti yang jawab customer care gitu, atau ada kendala-kendala gitu, nah itu. Kalau ini Om nanya, ada nggak jodoh di PKS gitu? Oh ada sebenarnya. Ada. Ya itu customer care-nya itu. Oh, bisa nanyanya. Oh bisa. Ada nomornya. Oh, ngarep ya. Ya, iya. Boleh nanya apa aja ya. Solusi tidak ditanggung kalau soal itu. Kalau soal itu tidak ditanggung. Yang lainnya akan dijawab dan dikasih solusi seoptimal mungkin lah, insyaallah. Nah, itu juga jadi penilaian khusus tuh di keterbukaan informasi publik tuh. Jadi orang bisa nanya kapan aja. Gitu. Berarti PKS memang sebenarnya seterbuka itu untuk siapapun Ya, datang betul. bertanya gitu Om ya. Ya, siapapun datang mau nanya kebutuhan apapun, kebutuhan data misalnya, itu masuk ke situ. Gitu. Komplain-komplain gitu sering ada Om ya. Ya, sebagaimana customer care memang biasanya menghadapi komplain ya. Oh, menghadapi Ya, komplain. menghadapi gitu ya. komplain dan menghadapi yang minta sumbangan. Oh, benar. Ya, ya wajar lah ya. Ya tentu bukan tidak boleh ya, tapi kita selektif. Tentu kan ada banyak yang fiktif, ada yang memang cuma memanfaatkan aja, itu banyak juga. Benar. Adminnya lah yang menseleksi gitu, mana yang memang benar-benar dia bisa kita bantu gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau tadi ini kan keterbukaan informasi yang bisa semua segmen untuk masuk ke situ Om. Kalau untuk segmen-segmen khususnya ada nggak Om? Misalnya untuk K-popers atau pecinta-pecinta anime, otaku gitu, atau apa yang sekarang lagi apa? Gen milenial, Gen Z gitu ya. Gimana tuh? Iya, banyak otaku ya. Ya ada juga Om, ada juga. Sama wibu-wibu ya. Iya, wibu-wibu. Ya. Wibu-wibu PKS. Beberapa waktu lalu kita pernah markas PKS tiba-tiba jadi markas wibu. Wah, Iya. Jadi DPP PKS ngundang para komunitas-komunitas lah. Itu ada K-popers, ya ada wibu-wibu juga datang gitu ya. pakai kostum Naruto Iya, gitu. pakai kostum-kostum. Wih, Iya, keren. pada. Jadi bisa dilihat mungkin kalau nanti di di IG-nya PKS itu ada ya. Mereka datang, kita undang dalam rangka sebutnya apa ya waktu itu ya? Ya semacam ngaji budaya lah. Kita Budaya. kan budaya itu patut digali gitu ya. Misalnya anak-anak muda sekarang kok banyak yang suka Jepangan, suka Koreaan gitu ya. Itu sebenarnya kenapa sih mereka bisa suka kayak gitu perlu digali gitu kan. Apa sih letak mereka sukanya gitu kan. Nah, mereka kita undang tuh yang ngisi komunitas K-pop gitu kan. Jadi mereka datang lah, alhamdulillah. Berarti memang PKS itu merangkul nggak cuma orang-orang umum, tapi juga yang tadi yang segmennya kayak K-popers, wibu gitu ya. Tentu saja. Anda juga suka nonton anime Om? Apa Shinchan? Naruto kebetulan. Kirain sih. Ya, gitu. Ya. Apa dan sekarang Om kira-kira kan kemarin sempat ada juga salah satu influencer bilang bahwa PKS itu ada medianya tapi mungkin belum memaksimalkan untuk anak mudanya berkreasi di situ. Nah, gimana nih Om? Ya emang tidak bisa dipungkiri, mungkin kami juga terus memperbarui diri gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kontennya nyampe ke influencer tersebut, ada yang tidak gitu ya. Tapi kita sudah berupaya dengan melakukan komunikasi yang lebih baik ke berbagai segmen gitu ya. Mungkin partai politik tadi kan ya, kemasannya
semuda apapun harus ada muatan-muatan politik gitu ya. Nggak semua anak-anak muda itu mungkin memperhatikan akun-akun partai politik, makanya kita masuk dari sisi-sisi yang memang disukain, misalnya konten-konten Korea, konten-konten sepak bola, konten-konten musik dan segala macamnya. Nah, konten itu nyampe atau ternyata mungkin tidak maksimal, itu menjadi evaluasi bagi kita gitu ya, gimana caranya biar bisa nyampe gitu ya. Tapi itu bagian dari yang kita upayakan gitu. Kalau mungkin bisa dilihat itu kita udah mulai ke arah sana, tinggal ya ini nanti volumenya aja ditambah nih gitu kan. Nanti yang makin banyak nih konten-konten yang muda-mudanya gitu. Karena Ana juga sering lihat tuh ada Om sama artis itu ya yang kemarin ya. Ada sama Narji yang baru-baru Ya. ini ya. Ya, Om, terus Cing Mabruri Ya. sama Narji, Narji. ya, misalnya gitu kita ngundang anak-anak muda gitu ya, pemain film lah, ya youtuber ya, komunitas-komunitas gitulah. Iya, iya, Gitu. iya. Berarti kita setidaknya kita ngelakuin dulu. Kalau seandainya nanti sampai ke mereka itu jadi satu hal yang bagus untuk kita. Ya, ya, ya. Kalau nggak sampai berarti usahanya dong Ya itu harus kita tingkatin tingkatin lagi. Bagaimana caranya biar pesan itu sampai ke publik gitu ya. Pesan itu nyampe ke orang yang lebih banyak, itu tugas kita lah. Iya, Tapi kita melakukan itu, dan itu sekarang menjadi kebijakan di partai gitu. Sebagaimana misalnya kita milih caleg-caleg muda misalnya, itu kan gunanya buat itu. Iya, Ya kan? Biar nanti si caleg-caleg muda ini kan nyampein ke teman-temannya gitu. Oh, ini PKS tuh kayak gini gitu kan. Ya, itu bagian dari upaya PKS untuk menyasar segmentasi itu gitu. tanpa menghilangkan yang namanya kaderisasi ya. Ya, tentu tanpa menghilangkan kaderisasi. PKS kan partai kader gitu ya. Tentu ada mekanisme khususnya di dalamnya gitu. Artinya semuanya boleh bergabung ke PKS. Oh, tentu saja. Tapi harus siap di kader. Ya. Ya, harus Iya. siap ikut kaderisasi. Iya, betul. Biar yang kita Ya kayaknya semua partai gitu deh. semua partai gitu Mau harusnya. misal bukan harus ya, kayaknya semuanya gitu deh. Semuanya Karena kan gitu. setiap orang yang mau katakan masuk partai, kemudian apalagi dia misalnya mencalonkan diri sebagai pejabat publik, kan dia harus punya kartu tanda anggota. Nah, Iya, itu kan benar. jadi kader namanya. Kader. Jadi Iya. anggota partai gitu kan. Mereka aktif di partai harus membuktikan diri sebagai anggota partai. Harus membuktikan diri. Iya. Dan gitu. punya komitmen di Punya situ. komitmen. Jadi dari ujung timur Indonesia itu mace kita gitu yang banyak di PKS, saya kemarin merinding banget tuh. Gimana tuh? Ke kuburan malam Jumat. Oh enggak. Udah serius kan? Bukan. Nahan pipis. Oh bukan juga. Enggak juga. Ya. Itu ngelihat PKS daftar ke KPUD di Indonesia Timur, Papua Barat ya kalau nggak salah. Itu diiringin sama mace di Indonesia Timur tuh dari Papua. Wah, dengan semangatnya gitu. Menari-nari ala sana gitu kan. Kayaknya wah, ini kita yang di Jakarta tuh malu gitu, kadang-kadang mereka jauh lebih semangat nih untuk bisa, padahal kan jauh banget gitu ya. Jauh banget dong. Ibaratnya suara mereka di sana itu seringkali nggak kita dengar gitu loh, di pusat kota gitu ya. Tapi mereka punya semangat yang sama, bahkan melebihi semangat kita yang di kota ini gitu Lim. Terenyuh Om. Jadi ikut merinding Om. Nahan pipis. Enggak. Ingat mantan. Aduh. Mantan presiden? Hah? Mantan presiden? Mantan yang lain. Oh, mantan yang lain. Ya gitu Om. Oke Om. Jadi tadi kita udah dengar bagaimana PKS itu punya keterbukaan informasi yang Ya. baik. Kita mendengar semua keluh kesah, bahkan kalau ada influencer atau siapapun yang mau mengkritik atau mengeluhkan tentang PKS, langsung aja gitu Ya, kan. tentu saja. Langsung aja tanpa ada kita kasih tindakan yang represif dan Ya. sebagainya. Pintu DPP PKS itu selalu terbuka ya, kecuali kalau ditutup. Itu 24 jam. Ya, selalu dalam artian PKS selalu terbuka, siapapun yang ngasih masukan. Ya. Kalau di DPR misalnya, kita ada hari aspirasi misalnya ya. Kalau dulu sebelumnya itu setiap hari Selasa kalau tidak salah. Jadi siapapun bisa menyampaikan aspirasinya ke fraksi di
DPR gitu. Apapun aspirasinya nanti diterima oleh tenaga ahli di sana di DPR dan anggota legislatif kita di DPR gitu. Di DPP sendiri kita ada juga gitu kan pusat pengaduannya gitu. Jadi kalau ada yang menyampaikan apa gitu, sampaikan gitu kan. Terbuka insya Allah. Oke, untuk teman-teman PKS dimanapun berada, kalau seandainya ingin mengatakan aspirasinya gitu, Ya. menyampaikan aspirasinya ke PKS, datang aja. Ya. Dimanapun, di DPW manapun, di DPD manapun, di DPP bahkan terbuka. DM juga bisa. DM di IG PKS ya. DM di IG PKS. PK_sejahtera. Sejahtera. PK_sejahtera. Bahkan ada nomor customer service-nya nanti di sini. Mana nih, Om? Nah, itu. Oh, Iya. gitu. Iya. Nggak nampak Om, kayak Nggak- keadilan. Oh iya. Keadilan di negeri ini. Iya, Konoha maksudnya. Om. Oh, no. Iya. Kan kita wibu. Oh iya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih untuk Om Siap. Kurnia P. Wijaya. Ya. P-nya disebutin nggak Om? Nah, biar penasaran. Biar penasaran langsung aja datang ke Instagram Om Kurnia P. Wijaya. Kurnia P. Wijaya. Kami dari PKS TV Riau. Saya Halim Husaini. Om, Saya Kurnia. kami berdua. Enggak. Begini, gimana? Gimana nih? Oke. Sampai jumpa di episode podcast Menang berikutnya. Salam perubahan.